Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil Mahfudin dari tingkat 2 Rekayasa Manajemen dulu. Di sini saya akan mempraktikkan yaitu pakai tracer tentang configure paku. Nah, bisa lihat terdapat 4 part pada objektifnya. Pada part pertama kita akan mengkonfigurasikan dynamic NAT dengan overload. Kemudian kita part kedua akan memverifikasi dynamic NAT dengan overload implementasinya. Kemudian pada part ketiga kita akan mengkonfigurasikan part menggunakan interface, dan yang keempat kita akan memverifikasikan implementasi dari part interface-nya. Sengaja pada pertama kita akan mengkonfigurasikan pada traffic yang diizinkan. Nah, pada satu, oke. Nanti kita akan memberikan atau berikan akses pada address ya 172.16.0.0 dengan target max 16. Oke, kemudian setlist itu kami 72.16.0.0 titik 255 titik 255. Ini kita akan mengkonfigurasikan full address pada NAT untuk NAT-nya. Oke, NAT full. Nah, ini full name kita nama full aja, nama fullnya. IP-nya 09 titik 165 titik 200 titik 234. Oke, sini kita menggunakan tuh usable addresses, jadi sini kita menggunakan 233 dan 234 ya. Dan titik 05 titik 200 titik 234. Dengan netmasknya itu 55 titik 55 titik 55 titik 2030 ya. Ini kita akan associate PCL 1 dengan NAT full dan memperbolehkan address untuk di reuse gunakan. Ini NAT inside source. Nah, itu tadi list 1 full. Nah, full name-nya tadi nama full overload ya. Dan kita akan mengkonfigurasikan NAT interface-nya. Coba kita lihat di sini interface-nya itu pada R1 gigabit ethernet 000.001 ya. Kita masuk ke interface dulu, yang interface yang serial dulu 010. Nah, masukin IP NAT offset ya. Nanti yang keluar. Kemudian interface gigabit 000. Ini inside, IP NAT inside. Ini juga sama yang gigabit 001 ya, juga IP NAT inside. Oke. Dan kita verifikasi dynamic NAT dengan overload implementasi. Pada web browser, pada PC menggunakan R1 gateway-nya, berarti PC 1, L1, PC 2, L2. Kita coba akses server 1 ya. Dari PC 1 dulu pakai bisa. Dan 165.201.5. Oke, bisa. Dari L1 209.165.201.5. Oke, bisa juga PC 2 9.165. Oke, bisa juga. Pada L2 nggak bisa. Oke, bisa semua ya. Dan kita masuk ke step 2, kita akan lihat translasinya. So, IP
translation. Nah, ini bisa kita lihat pindah transaksinya. Set global, set lokal, offset lokal, dan offset global. Lihat sendiri. Kemudian kita akan konfigurasikan path. Nah, di sini pada part 3 kita akan mengkonfigurasikan path menggunakan interface. Pada R2 kita akan mengkonfigurasikan statement pada ACL2 untuk permit any address di 172.17.00 dengan subnet max 16. Oke, langsung aja. Sama ya. Kita juga. Oke. Oke. Nanti bikin akses listnya dulu, akses list 2 kita permit dengan tadi IP address 172.17.0 dengan subnet max 16 berarti wildcard maxnya itu 0.0.255.255. Oke. Kemudian kita set ACL2 dengan NAT interface dan allow address to be reused. Jadi bisa digunakan kembali. Ini NAT inside source list 2 serial 011 ya. Oke, kita tambah dulu. Jangan lupa ini kita tambahkan overlap. Oke, sudah. Ini kita akan konfigurasikan NAT interface-nya. Lihat dulu serial 011 dengan gigabit 000 dan gigabit Ethernet 001. Oke, kita masuk ke interface serial 01 dulu 11. Lihat pada interface gigabit 0 itu dia inside. IP sama ya yang gigabit 001 juga dia IP NAT inside. Oke, kemudian kita akan verifikasi path interface implementasinya pada jaringan yang ini ya. Oke, kita melakukan hal sama pada jaringan yang sebelumnya. Kita akan melakukan akses server 1 dari PC3, L3, PC4 dan L4. Oke, langsung aja. Bisa ya. Kita laptop 3. Oke, bisa juga laptop PC4. Bisa juga pada laptop 5 coba kita bisa. Oke, bisa semua ya. Jadi semua koneksinya itu bisa atau sukses. Dan kita akan lihat translasi pada R2. So, nah ini ya. Kita lihat set global, set lokal, dan set global. Dan kita akan compare statistik pada R1 dan R2. Kita coba lihat dulu. So, IP NAT statistik. Oke, kita pada R1 juga kita lihat. So, IP NAT statistik. Oke, nah, di sini kita lihat statistik di antara kedua router. Nah, di sini dapat total transaksinya ada 5, sini ada 4. Oke, kemudian sini oke.
Nah, di sini kita lihat bahwa R1 itu dia dapat pemetaan dinamis pada alamat yang dikonfigurasikan. Nah, pada R2 ini hanya dia menggunakan interface yang outsetnya sebagai alamat untuk menerjemahkan atau mentranslasikan dari alamat internal, dari alamat inside-nya atau alamat yang di dalam. Nah, jadi nggak ada seperti pemetaan secara dinamis ya. Oke, sekian dari praktik yang dapat saya kerjakan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.